saya lagi bukan intensi untuk mencari pacar ya, karena mau fokus dengan diri sendiri dan juga develop myself lah. Duh, kumis ini bikin jadi ini. Kapan Ahmad mengaku Tuhan? Ahmad siapa? Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu kan sudah is dead. Ahmad siapa? Nggak ngerti. Joseph pakai Inggris kadrun itu. Hah, maksudnya? Kita lanjut ya teman-teman. Thank you teman-teman yang baru bergabung. Mohon bantuan tap-tap layar ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom Azmal. Cuma tanya Bang Sep, boleh? Ya silakan. Kamu masih bersama Muhammad ya di dalam tanah. Kamu bangkit dulu Gi. Kalau kamu masih bernafas, jangan di dalam tanah, suaramu nggak kedengeran, mendem. Coba keluar dari tanah dulu, jangan temenin nabimu itu. Coba ngomongin jelas. Apa beda dia? Ada salib, ada orang, ada salib, ada orang. Dia punya gambar. Seperti yang tadi aku pas tengok tuh. Kamu habis ngerayain ulang tahun nabimu ya? Kan udah lewat seminggu. Coba ngomong yang benar. Efek mabuknya masih sampai sekarang kok. Jangan minum kebanyakan bro, habis party ulang tahun nabimu itu. Coba ngomong yang benar, pakai bahasa yang mudah dimengerti, jangan orang yang nggak jelas gitu loh. Kamu kan masih normal nggak? Masih waras nggak? Sadar nggak kamu? Sisi nggak paham ya kamu ngomong apa. Halo, woi, malah mute orang ini. Halo. Iya, coba ngomong diulang pertanyaannya dengan narasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang banyak. Silakan. Batasan yang apa? Cuma apa nih? Ada apa nih? Ada salib, ada orang dia, ada salib, ada orang. Jadi apa beda dia tuh? Gak ada bedanya. Salib itu lambang kemenangan. Kalau tidak ada orangnya berarti Yesus itu menggambarkan Yesus yang sudah bangkit. Kalau ada orangnya berarti menggambarkan penderitaan Yesus di kayu salib dan menekankan penderitaannya. Clear? Oh, clear. Ya udah. Thank you ya. God bless. Tuhan berkati. Oke. Ya kalau cuma nanya itu. Jadi inti pertanyaannya tuh di salib yang ada korpus dan tidak ada korpus. Itu sih pertanyaannya. Tuhan menciptakan manusia, bukan manusia dituhankan ya Asep ya. Ya masalahnya bukan Tuhan yang menciptakan manusia, itu bukan Tuhanmu. Tuhan itu yang benar itu Allah Bapa, dan Allah Bapa tidak menciptakan semua manusia. Manusia diciptakan oleh Allah secara langsung, itu hanya Adam dan Hawa, bukannya setiap manusia. Sorry to say, setiap hari kerja. Mohon maaf ya, disclaimer, bukan saya merendahkan suatu profesi. Enggak, ini logika, konsekuensi logis. Kalau Tuhan itu bekerja setiap hari, ini kan teman-teman tahu kan, data survei nggak usah ke seluruh dunia, di Indonesia ada berapa persen angka kelahiran. Come on, kita orang-orang yang cerdas kan? Ya kalau misalnya nggak cerdas ya kamu jadi Islam. Di negara kita angka kelahiran itu berapa persen setiap tahunnya? Nah, kamu bayangin itu baru Indonesia, belum seluruh dunia. Kamu pikir apakah Tuhan itu bekerja setiap hari? Jangan ciptain mulu ya. Apa bedanya dengan buruh pabrik? Ya, kocak. Logikamu itu udah ngaco dari awal, sudah sering banget saya udah tegur bahwa di dalam kekristenan dan dalam iman kita bahwa apa yang diajarkan dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 bahwa Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Gitu. Kejadian 2 ayat 2 ya. Gitu. Jadi Allah itu tidak bekerja setiap hari. Makanya pada hari ke-7 Allah memberkati, ya kan? Gitu. Sudah selesai penciptaan secara langsung manusia itu hanya Adam dan Hawa. Sisanya melalui procreation yang kalau dalam istilah gereja Katolik yaitu apa artinya? Penciptaan secara tidak langsung. Kenapa? Konsekuensi logisnya selain tadi ingin mengatakan bahwa Tuhanmu secara tidak langsung itu sama dengan buruh pabrik. Once again, saya tekankan sekali lagi, bukannya saya merendahkan suatu profesi ya, itu konsekuensi logis. Dan yang kedua, poinnya adalah konsekuensi logisnya ketika dikatakan Tuhanmu menciptakan seluruh manusia, maka Tuhanmu itu sebenarnya bukan Tuhan. Karena Tuhan, definisi Tuhan itu mampu berbuat apa saja tanpa menggunakan bahan. Sementara kalau dikatakan manusia diciptakan secara keseluruhan, termasuk saya, kamu, dan 700 orang yang nonton, padahal kita tahu ya, kita dilahirkan dari bapak dan ibu kita masing-masing. Gitu.
Berarti Tuhanmu itu tidak akan bisa menciptakan kalau tidak ada hubungan suami istri antara ayah dan ibu, betul nggak? Itu logika, ya. Gitu. Makanya tadi saya bilang apa? Yang benar itu antara procreation dan ciptaan secara langsung. Jadi penciptaan secara langsung dan tidak langsung. Selain Adam dan Hawa yang adalah ciptaan secara langsung Allah, kita ini adalah procreation, penciptaan secara tidak langsung. Gitu Islam, ya. Itu terminologi gereja Katolik tuh. Kamu pinjam aja, pakai aja. Udah biasa kok kami dipinjem-pinjem. Oke. Salve brojo, salve. Wala tahili kafiyun ala kabas. Kenapa kamu ngatain saya kotoran? Maksudnya apa? Sing malai putut. Coba kamu jelasin itu apa, kamu ngomong apa sih? Nggak ngerti saya. Halo Joseph, halo, shalom, salve. Saya baru 14 menit live, jadi nggak usah kejang-kejang. Baru 14 menit, belum 1 jam, belum 2 jam. Biasanya saya live 2 jam. Paling ini ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kristenisasi, tidak ada kristenisasi. Kristen itu agama bukan untuk dibagi-bagikan secara mudah. Gitu, yang ada islamisasi. Karena orang itu disuruh login. Sorry, itu ada yang ketek ya, kepencet Kak Zena. Tidak ada kristenisasi di sini, Zena AB. Kenapa? Menjadi seorang Kristen, apalagi orang Katolik, itu tidak mudah. Harus melalui proses panjang. Ada orang di luar sana yang butuh bertahun-tahun untuk menjadi seorang Kristen Katolik. Ya, beda dengan Anda punya iman itu ya, yang cuman mengucapkan sepatah dua patah kata langsung jadi Islam gitu ya. Kalau di kami nggak seperti itu. Ya, mohon maaf jangan disandingkan. Kita lanjut ya teman-teman. Salve yang baru bergabung, shalom. Halo, shalom, selamat malam. Halo Kak, Dari Islam atau dari Kristen? saya dari Islam. Dari Islam. Saya mau nanya sih manhajnya apa, tapi kayaknya percuma juga. Silakan. Enggak sih, saya lebih ke, saya boleh bertanya nggak Kak? Oh iya, silakan. Ya, mungkin ini di luar sedikit konteksnya sih Kak. Jadi gini, eh memakai kalung salib. Itu kan kalau di agama saya kan nggak boleh kan. Tapi kalau misalnya menurut kakak, kalau misalnya teman saya memakai salib orang Islam, itu gimana? Gitu. Ya nggak apa-apa, berarti dia mengakui dia punya juru selamat dan dia mempunyai keselamatan dan kemenangan melalui tanda salib. Ya udah, nggak jadi masalah. Kita tuh gini loh, masalah ya kalau diperuntukkan dengan semestinya ya nggak jadi masalah. Justru kami bangga dan kami bahagia. Tapi ini ya, disclaimer ya, bukan dengan artian kami dengan mengajak, dengan memaksa. Karena yang sering komentar kalau ada orang Kristen beribadah atau apapun yang sering komentar login itu kan dari iman kamu ya, bukan dari iman kami. Gitu. Karena iman kami itu nggak semerta-merta orang pakai kalung salib terus dia jadi Kristen gitu, nggak semuanya seperti itu. Gitu. Salib hanyalah lambang keselamatan yang olehnya Tuhan kita Yesus Kristus digantung di situ dan dia menebus kita dari kutuk kematian kekal. Kenapa harus disalibkan? Ya karena dia telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi dan dalam kitab perjanjian lama terutama. Begitu. Jadi kalau misalnya mau pakai ya silahkan aja. Pakai silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Terserah, itu harusnya tanya sama ustadz kamu. Soalnya ada ustadz kamu yang bilang di kayu salib itu ada jin kafirnya. Siap Kak. Tapi faktanya yang dari dulu ya, dari sebelum agamamu itu lahir di abad ke-7, ketika Yesus ayat 17 ya menguasai kayu salib, ada yang takut dengan Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, berarti siapa? Ya iblis lah. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Saya cuma nanya doang sih Kak. Nggak apa-apa, santai. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Tuhan berkati. Selamat. Joseph, sales agama. Ngetik sales yang benar dulu. Yos. Sales itu apa? Malu-maluin kamu. Yang nonton ada 800 orang. Kita lanjut ya. Mohon bantuan tap-tap layarnya teman-teman.
Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, dan dia adalah Tuhanmu, Tuhan ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Thank you. Kita lanjut. Salam dari K3 Unesa, Kak Jos. Hah? K3 Unesa itu apa maksudnya? Pan. Dari Unesa. Unesa itu apa sih? Marang ya? Itu Unes. Shalom, mana tahu, selamat malam. Shalom. Selamat malam Bang Yosep. Selamat malam. Salam. Shalom, dari Islam atau dari... Malam. Saya dari Kristen Bang Yosep. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya dari yang saya baca-baca dari Yohanes 14 1 sampai akhir itu di satu perikop itu, apa yang membuat Yesus sebagai manusia kala itu, kalau kita lihat sebagai manusia kala itu, kalau kita lihat apa prospek Yesus kala itu berani dia mengatakan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Yohanes 14 ayat 6 itu, tolong diterangkan Bang Yosef buat saya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku itu. Oke, jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, perhatikan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Karena sesuai juga dengan tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 6, tak terhampiri yang tidak takluk kepada maut, tidak seorang pun dapat menyelami terhampiri yang tidak takluk kepada maut, tidak seorang pun dapat menyelami kekuasaannya. Maka kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita harus melalui perantaran putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa harus menggunakan apa yang menjadi tradisi Yahudi? Tahu nggak teman-teman kenapa? Kali panjang sebenarnya, benang merahnya panjang, kenapa harus di dalam? Perantara itu sesuai bagaimana dalam kitab perjanjian lama kita melihat bagaimana bangsa mereka harus melalui perantaran imam. Betul atau enggak? Betul enggak? Melalui perantaran imam. Ya, maka nanti ketika masuk ke dalam bait suci ada ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang, ya, ruangan Maha Kudus itu selain oleh imam. Ya, dan itu pun pilihan, ya, nggak bisa sembarangan imam. Nah, kenapa harus dengan perantaran Yesus? Ya, kita lihat bagaimana ketika peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes juga. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Gitu. Nah, pilihan dari Sang Bapa itu kenapa mengkaruniakan kita, yaitu putranya yang tunggal, supaya dia menjadi imam besar yang agung. Sesuai dengan yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, itu makanya benang merahnya tuh kenapa Yesus harus pakai perantara. Kenapa Yesus kemudian mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dengan kalimat tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menegaskan kembali perkataan Yesus dengan memberikan penjelasan yang sangat detail di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Sebab Allah itu esa, dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Begitu. Nah, maka kembali lagi ketika bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia straight to the point dalam Yohanes 14 ayat 6, dia adalah satu-satunya jalan dan perantara kepada Allah Sang Bapa, sesuai dengan Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 23 atau sampai 30 kalau satu perikop dari Yohanes 5 ayat 19. Kenapa? Yesus bilang di dalam Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Begitu. Kenapa? Karena mereka satu hakikat. Kenapa harus melalui putranya Yesus Kristus? Balik lagi tadi penjelasannya. Bahwa Sang Bapa itu tidak terlihat, tidak tergapai. 1 Timotius 6 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yang dimaksud Allah di sini adalah Sang Bapa. Namun,
Anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa? Yesus Kristus. Maka di dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Ya, yang kepadanya Allah mengkaruniakan segala sesuatu dan dia adalah ahli waris. Dilanjutkan di ayat ketiga dikatakan apa? Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Wah, full dalil ya. Jadi kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu ya? Karena sesuai dilihat dari sisi tradisi Yahudi, bagaimana mereka mengenal Allah, gitu kan? Kemudian nanti bagaimana Yesus menjelaskan dirinya, bagaimana Rasul Yohanes dan bahkan Yohanes Pembaptis pun menjelaskan tentang Yesus yang adalah anak domba Allah. Nah ini benang merahnya juga sampai ke sini. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya menjadi kurban yang sempurna sekali dan untuk selamanya. Inilah yang dimaksud dengan perantara kita bisa sampai kepada kasih Bapa itu dengan perantaran putranya. Sesuai dengan apa? Yohanes 3 ayat 16. Di situ apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Tuh, semakin jelas. Kurang, Yohanes 6 ayat 40. Tuh. Ya, saya bawa balik sebelum Yohanes 14 ayat 6, teman-teman bisa mengerti nih. Yohanes 6 ayat 40, Tuhan Yesus juga bilang apa? Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang melihat dan percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Itulah kuasa sang anak. Kenapa Yesus akhirnya bilang dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Semoga dapat dimengerti. Boleh saya jawab? Kenapa? Iya, Bang Yosef, silakan. boleh saya jawab? Jadi Iya, dari pernyataan keterangan Bang Yosef tadi saya ambil ada 5 poin lah ya. Ya. Ada 5 poin. Satu poin pertama, Yesus mengatakan ini kan jauh sebelum Yohanes menuliskan. Dia 1,5 tahun meninggal. Berarti jauh sebelum itu baru dituliskan Yohanes. Apakah Yesus tidak mengetahui pada saat dia menghabisi Taurat dan orang-orang jongos kala itu, dan statement Yesus ini katakan itu di tengah-tengah orang jauh itu? 1, 2. Yang saya ambil tadi katakan ada lagi itu di Yohanes 5 ayat 19, seorang anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri jikalau dia tidak melihat bapaknya. Maka kalau dia lihat bapaknya, sementara orang-orang itu tahu bahwasanya bapaknya Yesus itu adalah Yosef, hanya tukang kau bisa apa, kemampuan apa. 3, Bang Yosef tadi bilang lagi, masuk lagi, karena begitu besar kasih Tuhan atas hanya itu. 4, dari mana? Dari hal-hal yang saya dengarkan dari pernyataan Bang Yosef ini, satu-satunya, karena saya suka manusia secara akal pikiran, logika, kala itu berani mengatakan, akulah jalan dan hidup, tiada sampai kepada Bapa aku. Itu statement itu dasar Yesus berani mengatakan itu loh, Pak. Oke Pak, tadi saya ingin langsung aja straight to the point. Anda bilang Yohanes 3:16 itu perkataan para rasul, bukan perkataan Yesus. Anda salah, baca lagi Alkitab. Teman-teman buka lagi Alkitab, yuk kita sama-sama buka. Ya, mana tahu Alkitab saya salah. Nggak mungkin salah kan, satu terbitan kan. Baca Yohanes 3 dari sebelum ayat 16. Ya, Yohanes 3 dari ayat ini deh, dari ayat 10. Nih, lihat.
Ketika Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, itu kan Yohanes 3, itu kan perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Perhatikan, kalau kita mau tahu Yohanes 16, kata siapa perkataan para rasul? Lihat dari ayat 10, ya. Ketika Nikodemus sebelumnya bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ketika Yesus menjawabnya sebelumnya dengan mengatakan orang yang harus dilahirkan dari air dan roh, gitu kan? Ayat 10. Jawab Yesus, ya. Lihat kutipannya. Engkau guru orang Israel, panjang tuh. Ya, ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, itu jawaban Yesus. Sampai akhirnya, di mana? Di ayat 21, itu penutupnya. Selesai Yesus berbicara, Yohanes 3:21, itu masih perkataan Yesus, ayat 16, Pak. Ketika Yesus berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan para rasul. Pak, dibaca lagi coba Alkitabnya. Itu bukan perkataan para rasul. Perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan ulang oleh Rasul Yohanes. Sesuai dalam surat Rasul Yohanes yang pertama. 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Ya, kenapa Yohanes bisa tahu? Ya, kita lihat. Di dalam surat Yohanes yang pertama, bab pertama, ayat pertama sampai dengan 4. Saya bacakan. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Nah, itu luar biasa. Kenapa akhirnya kita bisa yakin Rasul Yohanes itu mendengar dan benar-benar menyimak Tuhan Yesus berbicara. Banyak tertulis dalam Alkitab, terutama dalam Injil Yohanes sendiri. Karena apa? Karena Rasul Yohanes sudah membuat klaim yang tadi. Dan klaim itu. Ya, jadi ini bukan main-main, bukan maksudnya itu sudah jelas ya. Gitu. Dan poin yang berikutnya, ada 5 poin, tapi saya coba kerucutkan ya. Jadi saya sekalian aja, jangan 5-5-nya saya jadikan jawaban terpisah. Berkaitan dengan apakah Yesus tahu bahwa ketika berbicara itu dia dikelilingi oleh, Yesus tahu yang dihadapinya adalah orang-orang ahli Farisi, orang-orang mereka yang kamu sebut, yang Anda sebut sebagai jongos dan seterusnya. Ya, Tuhan Yesus tahu gitu. Bahkan ketika dia mulai tampil pelayanan di publik, jangan itu. Ketika Tuhan Yesus hilang dan diketemukan di bait Allah, Tuhan Yesus tahu. Makanya dia mampu bertanya jawab dengan alim ulama. Disclaimer ya, alim ulama itu bahasa Arab, bukan milik agama tertentu. Alim ulama itu maksudnya ya, itu ahli-ahli Torah. Gitu. Para guru-guru yang alim. Alim itu artinya berilmu loh. Ya, alim itu artinya berilmu. Nah, ketika berbicara mengenai apakah Yesus mengetahui itu semua, Yesus tentu tahu. Gitu. Begini, kita berbicara walaupun memang Yesus adalah manusia yang sama seperti kita, tapi ingat, Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah juga dan sepenuhnya manusia. Gitu. Dia tahu bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang menolak dia. Gitu. Orang-orang yang mempertanyakan otoritasnya. Heran, gitu. Makanya Yesus langsung to the point. Gitu. Contoh, ketika Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat mengusir mengusir setan dalam orang yang kerasukan. Ada orang-orang Farisi yang dalam hatinya atau ya berpikir bahwa Yesus punya kuasa mengusir dengan kuasa Beelzebul. Nah, Yesus tahu di dalam hatinya orang itu berpikir apa. Gitu. Jangan itu. Jangan orang-orang Farisi, murid-muridnya sendiri seperti Rasul Petrus pun dia tahu isi pikirannya. Jadi inilah yang kemudian menunjukkan
Ya, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Begitu. Jadi jangan dipertanyakan apakah Yesus tahu apa. Yesus tahu. Ya, gitu Pak, mana tahu. Betul itu ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Dia turun. Ya, shalom, salve teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, jangan menghakimi ya. Teman-teman mau bantuan tap-tap layar nih. Kemarin TikTok habis error. Jadinya mungkin ada beberapa yang ini ya, yang mungkin agak delay. Gitu. Kita lanjut ya. Salve Bro Joseph, salve teman-teman. Kamu orang, Paulus. Dek, ngetik yang bener Dek ya. Jangan main FF aja. Kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom, selamat malam Bang Ezra Jo. Halo, Abang, Shalom. Ya, shalom, silakan. Ini Bang mau nanya, Bang, Mm-mm. mengenai pencobaan di padang gurun itu loh, Bang. Mm-mm. Kenapa? Itu Bang, waktu pencobaan terakhir kan, Tuhan Yesus dikasih lihat nih kerajaan dunia itu seperti apa. Mm-mm. Nah, yang aku mau tanyakan itu, sebetulnya apa sih Bang yang iblis kasih lihat kerajaan dunia itu benar-benar dunia atau gimana Bang? Sementara kan Seluruh dunia itu benar-benar dunia atau gimana Bang? Sementara kan seluruh Mm-mm. gini Bang. Ya, silakan dilanjutkan, sorry. Kenapa Bang? Ya, silakan dilanjutkan. Sementara gini Bang, apakah iblis nggak tahu nih Bang? Yesus kan penciptanya. Kerajaan dunia itu mungkin hanya seujung kukunya doang gitu. Sementara Yesus kan jangankan kerajaan dunia gitu, dia mah tinggal ngomong matahari, lautan, daratan jadi. Cuma kenapa? Apa yang membuat iblis berpikir ini bisa nih gua jatuhin Yesus kalau pakai kerajaan dunia nih pasti dia jatuh. Nah, itu apa tuh Bang? Sorry ya Bang kalau mungkin pertanyaanku kata-katanya agak kurang bagus. Dunia nih pasti dia jatuh. Nah, itu apa tuh Bang? Sorry ya Bang kalau mungkin pertanyaanku kata-katanya agak kurang bagus. Darinya Sang Bapa telah sang firman, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia segala sesuatu yang telah dijadikan itu tidak akan jadi. Betul. Yesus adalah firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan alam semesta, betul. Ya. Kenapa kok seolah-olah digambarkan, dituliskan di situ iblis tuh kayaknya nggak tahu Pak bahwa itu kan sudah milik Yesus. Kita harus mengerti dulu. Ya. Berbicara mengenai bagaimana Yesus Kristus dicobai di padang gurun tidaklah terlepas dari tipologinya sebagai Adam yang baru. Aha. Dalilnya paling jelas di dalam Ibrani 4 ayat 15 yang tadi telah saya bacakan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan kalimat ini. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Maka nanti dalam Roma pasal 8, Roma bab 8, Rasul Paulus menuliskan suatu perikop Kristus dan Adam. Kenapa? Ya karena Yesus Kristus adalah Adam yang baru. Inilah yang nanti akan menjadi bagian dari iman kita bahwa Yesus yang adalah Adam yang baru akan mengubah tubuh kita dari Adam yang fana ini, Adam yang telah menjatuh dalam kejatuhan dosa, menjadi Adam yang baru yaitu serupa di dalam Kristus Yesus. Makanya kita percaya dalam pengakuan iman rasuli adanya kebangkitan badan. Makanya Rasul Paulus pun menuliskan dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 bahwa keluargaan kita adalah keluargaan sorga yang menanti juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh surgawi. Nah, inilah Adam yang baru. Kristus sebagai Adam yang baru. Tentu tadi Ibrani 4:15 dia merasakan penderitaan dan pencobaan. Jadi pencobaan Yesus Kristus di padang gurun oleh iblis itu bukan sebatas kok Tuhan gampang dicobai. Loh, kamu tahu nggak? Ya,
itu justru juga menyatakan keilahiannya ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dia langsung menyatakan keilahiannya. Ketika iblis menyatakan bahwa segala sesuatu yang berbicara dalam kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu, segala kerajaan di seluruh dunia akan kuberikan kepadamu, kan Tuhan Yesus langsung jawab, nyala iblis. Ya, jangan engkau hanya kepada Allah Tuhanmu sajalah engkau menyembah dan berbakti. Ya enggak? Nah, sebelumnya Yesus itu kan juga dicobai iblis dan menjawab dengan mengatakan apa? Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Yang dicobai iblis itu siapa? Yesus. Yesus bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi itu sekaligus menunjukkan keilahiannya kepada iblis. Engkau jangan mencobai Tuhan dan Allahmu, padahal yang dicobai iblis itu Tuhan Yesus. Matius 4 itu. Nah, kita fokus bagaimana tadi inti dari pertanyaan. Kita langsung masuk inti pertanyaan. Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus mencipta? Yang menjadi poin bukanlah iblis tadi ya. Sudah terjawab sebenarnya. Yang menjadi poin bukan kita memikirkan bagaimana pola pikirnya iblis. Ya, ingat tadi Kristus sebagai Adam yang baru. Gitu loh. Iblis ini ingin mencobai untuk menunjukkan bahwa ini loh putra tunggal Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia, ini nanti juga akan tercemar. Maka Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 1. Coba dibaca di situ. Nih, saya bacakan ya Efesus 2 ayat 1. Nih. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Perhatikan loh. Rasul Paulus menuliskan bahwa dunia ini telah dikuasai oleh roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Paham gak kira-kira? Jadi itu untuk menunjukkan bahwa dunia yang telah tercemar ini, ya, ini dikuasai oleh roh-roh tadi, penguasa-penguasa ini tadi, kerajaan angkasa ini tadi. Gitu loh, paham gak? Jadi justru ini menunjukkan bahwa memang iblis telah menguasai ini, gitu. Karena kejatuhan Adam dan ketidaktaatan Adam dan Hawa ini. Maka dalam Efesus 2 ayat 1-2 dituliskan demikian. Gitu. Coba dibaca itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Perhatikan loh. Itu bukan Yesus di situ yang disebutkan. Ya, bukan Yesus di situ disebutkan. Sebenarnya bahkan di ayat berikutnya dikatakan apa? Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang... Jadi iblis itu memang sudah menguasai kita. Kerajaan dunia itu dengan kata apa? Dengan itu tadi. Kejatuhan Adam dan Hawa. Upah dosa adalah maut. Gitu. Paham gak Bro Ezra? Di situ poinnya. Silakan bro. Ada lagi yang mau ditanyakan? TikTok Ini error. Bang, apa? Errornya di mana? Silakan. Errornya di mana teman-teman? Ya silakan bang. Sorry. Saya baca komentar soalnya. Silakan. Mengenai ini Bang, aku mau nanya mengenai persembahan Bang. Oke, persembahan apa? Persembahan persepuluhan atau persembahan kasih atau persembahan apa? Ya semua ya termasuk persepuluhan gitu sih Bang. Ya pokoknya persembahan aja sih Bang. Nah gini Bang, apakah persembahan itu harus kita kasih ke rumah Tuhan? Karena jujur Bang, aku kan selama aku nggak di Indonesia ini kan aku jadinya aku gerejanya streaming Bang gitu loh. Jadi terus aku pikir karena aku nggak bisa langsung kasih ke tempatnya langsung, karena aku juga sempat gereja sih Bang di sini, cuma gereja di sini aku rasa kurang bagus Bang. Bukan karena ininya sih Bang, karena di sini pakai bahasa Arab, terus pakai translate bahasa Inggris, terus otak aku harus translate lagi pakai bahasa Indonesia gitu Bang. Jadi aku capek ngedenger khotbah ditranslate berkali-kali gitu Bang. Jadi aku pikir persembahanku selama ini aku kirimin ke orang-orang yang membutuhkan di Papua gitu Bang. Karena aku kan orang timur. Jadi aku pikir inilah saudara-saudaraku. Aku lebih baik persembahannya ke sana. Nah, menurut Alkitab apakah salah Bang aku persembahannya? Yang mungkin memang biasanya bukan
yang memang ya pada umumnya itu diberikan kepada para pelayan persepuluhan. Nggak apa-apa, saya orang Katolik tapi saya memahami bagaimana perspektif teman-teman Protestan dan saya menghargai perspektifnya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman Protestan yang tidak lagi menggunakan term atau ya istilah dari persepuluhan atau perpuluhan, ya ada orang yang bilang perpuluhan dan persepuluhan berbeda. Oke, kita fokus ke persepuluhan, bahwa bagaimana pada saat itu Abraham, ya teman-teman tahu kan kisah Abraham dan Imam Agung Melkisedek itu dalam Kejadian 14 ayat 20, di mana Adam memberikan persembahan kepada Imam Agung Melkisedek, ya, yang kemudian juga menjadi dikatakan bahwa persembahan tersebut adalah sebanyak 1/10, ya, persembahan 1/10. Ini sesuai dengan 1 Samuel bab 8, ya, 1 Samuel bab 8 ayat 15, dan juga dalam 1 Samuel bab 8 ayat 17, dan juga dalam 1 Samuel bab 8 ayat 17. Gitu. Ini persembahan yang disebutkan sebagai 1/10 tadi, ya. Nah, ini adalah ekspresi, ya, penunjuk bentuk dari penunjukan ekspresi yang kemudian mengaku bahwa kita itu berkat yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Ya, ada di dalam tertulis dalam Kejadian 28 ayat 22. Catat ya ayat-ayatnya ya. Karena saya kalau buka satu-satu nih panjang. Ya, bukannya saya malas baca kitab suci, ini nanti teman-teman baca saja. Saya sebutkan ayat-ayatnya, gitu ya. Jadi biar nggak ini, takutnya nanti ada yang protes lagi, saya serba salah. Kadang yang protes Kristen, saya jadi sedih padahal lagi baca kitab suci. Ya, saya berusaha untuk menghormati perspektif soal skriptura soalnya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Dan peraturan ini juga kemudian dituliskan jelas dalam kitab Imamat, gitu. Imamat 27, Imamat bab 27 ayat 30, yaitu peraturan tentang persembahan 1/10 atau persepuluhan tadi. Nah, ini juga persembahan 1/10 juga dapat berupa apa saja, ya, dapat berupa hasil bumi, ya, teman-teman bisa lihat dalam Imamat yang tadi, Imamat bab 27 ayat 30, kemudian juga dalam hasil ternak, ya, selain persembahan dari hasil bumi juga dari hasil ternak, itu ada dalam Imamat 27 ayat 32, kemudian persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan kepada Tuhan itu nanti teman-teman baca dalam dua Tawarikh, ya, 2 Tawarikh 31 ayat 6. Nah, itu perjanjian lama tuh semuanya, ya. Karena memang persembahan 1/10 ini sangat jelas dan kontras di dalam perjanjian lama, gitu. Dan akhirnya kemudian kita bisa lihat secara detail itu dalam kitab Maleakhi, ya, kitab perjanjian lama yang terakhir kalau menurut teman-teman yang Protestan, ya. Maleakhi bab 3 ayat 6 sampai dengan 12. Kita baca, ya. Kalau yang ini saya harus baca karena memang ini yang sangat detail. Maleakhi bab 3 ayat 16. Ya. Maleakhi, kitab yang dalam perjanjian lama belum saya sentuh sama sekali, baru bab 2 atau bab 3 itu pun saya baca bab 3 ayat 16 ini. Oke, kita baca Maleakhi bab 3 ayat 16. Ya, kita lihat di sini ya, teman-teman, ya. Error. Ya, bab Maleakhi bab 3 ayat 6, ya, bukan ayat 16, sorry. Perikopnya mempersembahkan persepuluhan. Mempersembahkan persepuluhan. Sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyang bahkan persepuluhan. Sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku, dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Bagaimanakah mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Perhatikan kalimat ini jelas nih, menyebutkan persepuluhan. Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, ya, dan seterusnya. Ya, ayat 10 itu jelas, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku, rumahku, dan ujilah aku, ya, kata Tuhan. Nah, saya Katolik.
Saya harus pakai data patristik. Mohon maaf ya teman-teman ya, Bang Ezra, mohon izin ya. Saya harus menghormati bagaimana perspektif magisterium gereja karena memang otoritas yang diberikan Tuhan Yesus jelas dalam pengajaran. Nah, bagaimana tadi dalil-dalil kitab suci dalam Perjanjian Lama menurut ajaran dari gereja Katolik? Kita melihat bagaimana Santo Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologianya itu menjelaskan bahwa kita ingat ya, Santo Thomas Aquinas itu mendeskripsikan dan juga menjabarkan bahwa dalam Perjanjian Lama itu ada 3 macam hukum. Tahu nggak? Ada hukum moral, ya, ada hukum seremonial, gitu. Jangan komentar aneh-aneh ya. Saya suka baca sambil baca komentar soalnya. Ini ya, belum ke-scroll ini ya. Islam, pikir dulu lah, kamu suka bikin rusuh, kamu nyebar jala aja di pinggir jalan, soalnya nyebar jaring minta amal di pinggir jalan, jangan kecokin orang lagi jelasin persembahan tuh kan, saya jadi lupa. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial ya. Sorry kembali fokus ya. Jadi Santo Thomas Aquinas ini membagikan ini ya, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman baca dan dan juga menyimak bagaimana Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia bagi hukum dalam Perjanjian Lama itu hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial, gitu ya. Nah, apa maksudnya? Ya, kita bisa melihat bahwa persepuluhan, ya, saya nggak jelaskan lebih detail ya hukum 3 pembagian hukum dari Santo Thomas Aquinas itu ya, moral, seremonial, dan yudisial. Nah, dari bagaimana kita memahami persepuluhan dalam dalil-dalil Perjanjian Lama, persepuluhan ini adalah masuk dalam hukum yudisial, ya, masuk dalam hukum yudisial, gitu, ya, gitu. Jadi, bentar saya jadi lupa. Oh enggak, sorry, aduh, maaf maklum. Ini Joseph ini lagi sok tahu menggunakan hafalannya, ingatannya. Oh, Santo Thomas Aquinas itu membagi 3 hukum tadi, moral, seremonial, dan yudisial, dan kemudian persepuluhan ini masuk dalam ketiga kategori masing-masing. Kita bisa melihat itu, kita dapat berbicara itu kalau melihat konteksnya. Contoh begini, kalau kita perpuluhan itu bisa menjadi bagian dari judicial law, itu kalau misalkan setiap orang, judicial law ini maksudnya ya teman-teman tahulah arti judicial law ya. Soalnya kalau jelasin beneran panjang. Ya, saya harus buka lagi Summa Theologianya, dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, judicial law ini masuk persepuluhan masuk dalam judicial law itu kalau misalkan orang yang memberikan kontribusi itu secara publik sesuai dengan cara yang dipilihnya, itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum Musa, gitu. Ya, kalau hukum Musa itu jelas ya bahwa perpuluhan ini diatur dengan cara yang begitu khusus sebagai kemudian manifestasi dari manusia itu untuk menghormati Tuhan. Nah, tapi dalam pengertian luas, persepuluhan juga dapat menjadi hukum moral atau moral law. Itu kalau misalkan bagaimana mengatur persembahan kepada Tuhan, ya. Namun, bagaimana aturan tersebut mengatur tentang hari persembahan, kemudian bagaimana persembahan itu diberikan, itu masuk dalam kategori seremonial law, ya, hukum seremonial, gitu. Nah, yang paling jelas kalau yudisial ini tentang persembahan persepuluhan. Makanya buat yang nggak kuat, minggir, nggak usah banyak protes. Ya, ini penjelasan iman, bukan lagi bikin tutorial masak mie instan. Ya, harus instan. Bahkan yang namanya mie instan aja harus melalui proses panjang ya. Nggak bisa 5 menit selesai jadi. Kita lanjut ya. Nah, saya kan tadi mengutip pandangan dari Santo Thomas Aquinas. Bagaimana secara definitif gereja Katolik mengajarkan tentang persembahan persepuluhan, Bang Ezra. Ya, kita lihat Perjanjian Baru. Rasul Paulus itu mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, teman-teman. 2 Korintus 9 ayat 7. Rasul Paulus itu menuliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuh. Beri menurut kerelaan hati. Saya mau ngasih 100%, boleh nggak Joseph? Boleh. Rela nggak hatimu? Bukan saya ngomong, Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan sukacita. Rasul Paulus menekankan kerelaan hati, Bang Ezra dan teman-teman. Oh, saya mau kasih 5% aja. Ya, saya mau kasih 1/5 misalkan. Bukan 1/10, 1/5. Boleh nggak? Silakan.
setengah. Nah, bukan setengah, setengah 1/2, 1/5 gitu misalkan. Boleh nggak Joseph? Silahkan, rela nggak? Rela. Percuma ngasih 1/, berapa kalau tidak rela. Rasul Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Tidak ditekankan berapa, seperberapa itu tidak ditekankan ya. Kalau percaya buka aja 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, gitu. Nah, Rasul Paulus tidak mengatakan 1/10, tidak mengatakan 10%, namun menekankan kerelaan hati dan juga sukacita. Ya. Nah, Joseph, Yesus ngomong apa? Islam nih biasanya. Ajaran Paulus, chill, tenang. Yesus itu ngomong dalam Matius 23 ayat 23 dengan orang-orang ahli Farisi mengenai persepuluhan ini. Tahu nggak apa yang dikatakan Yesus? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adab manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Kasih, keadilan, belas kasih dan kesetiaan yang harus dilakukan. Jadi ya, intinya apa? Percuma, ya, ngasih 1/10 tapi tidak ada keadilan, tidak ada belas kasih, tidak ada kesetiaan. Ditambah Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tadi apa? Mengatakan apa? Kalau nggak rela, ya. Kenapa? Kenapa nggak rela baca kalimat terakhirnya dalam 2 Korintus 9 ayat 7? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lah kalau nggak sukacita berarti apa? Kebalikan dari mengasihi. Ya, reading komprehensif. Ya, gitu. Jadi sama seperti Rasul Paulus, ini ajarannya selinier nih. Ya, bukti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan A, Rasul Paulus mengajarkan A juga dengan membejabarkan lebih detail, dengan memperluas supaya kita punya point of view itu lebih luas. Ya, saya tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu lengkap, tidak perlu dilengkapi lagi. Hanya saja Rasul Paulus kembali mempertegas dengan bahasa yang mungkin semakin tajam. Ya kan? Matius 23 tadi Tuhan Yesus kan mengajarkan apa? Kalau orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, ini adalah orang-orang munafik. Kenapa? Sebab persepuluhan dari selasih, adab manis dan jintan yang kamu bayar. Ya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan itu apa tadi? Keadilan, belas kasih dan juga apa? Kesetiaan. Ya. Jadi Yesus ini menekankan apa? Hakikat dari pemberian yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Gitu loh. Ya. Paham? Nanti kalau berbicara mengenai gereja Katolik, selain dari patristik, data-data patristik ya, Bapak Gereja dan juga dari kitab hukum gereja, kitab hukum kanonik nomor 222 itu. Ya, berkenan mengenai persembahan. Nah, tapi langsung saya jawab lagi ya, ini terakhir, berkenaan mengenai boleh nggak? Gitu kan, boleh nggak memberikan kepada saudara kita yang asing misalkan, atau saudara kita yang apa ya, yang terpencil, yang apa sih, yang tidak pernah tersentuh gitu ya, yang tidak pernah tersentuh, yang ya orang-orang Papua lah. Kita jangan ngomongin hanya orang Papua, maksudnya bisa jadi orang-orang terdekat gitu kan, Bang Ezra gitu, bisa jadi orang-orang terdekat kita yang mereka memang orang asing, mereka memang tidak pernah tersentuh oleh belas kasih manusia. Kemudian dari hati kita tergerak oleh karena jamahan dari Roh Kudus, kita mau membantu bagaimana? Boleh nggak? Sangat boleh. Yesus berbicara dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita baca. Ya, mengenai persembahan atau pemberian. Matius 25 ayat 40. Kita baca. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, perhatikan Tuhan Yesus berbicara, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.
Mereka pun menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tuh. Jadi kata Tuhan Yesus apa? Kalau kamu melakukan untuk orang yang paling hina, kamu juga melakukan untuk aku. Paham? Jadi justru itu tindakan terpuji. Bagaimana Yesus itu berbicara dalam Matius 25:40, itu kamu baca dari ayat 31, itu perikop mengenai penghakiman terakhir. Nanti kamu dihakimi dengan perumpamaan tadi. Tuhan Yesus memperumpamakan tentang memberi tadi kepada orang-orang saudara-saudara yang hina. Jelas ya? Jawabannya sudah terjawab ya? Enggak apa-apa, justru dia terpuji. Apa yang dilakukan oleh Bang Ezra dan mungkin saudara-saudara di luar sana, itu sudah dikatakan Tuhan, itu justru berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Paham? Paham. Yes. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita gantian dulu sama yang lain. Kalau nggak ada, lagi? Ini Bang, terakhir aja Bang, terakhir. Oke, silakan. Gini Bang, kan kita tahu bahwa Musa, Abraham, Yosua itu kan bagaimana Allah menyertai mereka kan Bang. Mm. Nah, di zaman yang sama itu ya Bang, di waktu yang sama, Mm-mm. apakah berita mengenai Allah menyertai mereka itu sudah didengarkan oleh orang-orang lain di benua lain gitu? Misalkan ini kan si Musa, Abraham itu kan di Timur Tengah ya Bang ya, daerah Timur Tengah. Terus Mm-mm. apakah daerah lain sudah mengetahui bahwa, oh ini loh Allah Israel yang hidup loh, bukan sesembahan, bukan pohon, bukan matahari, bukan batu, tapi Allah Israel loh yang ada di Timur Tengah ini loh yang hidup gitu, yang membantu umatnya. Apakah di daerah lain sudah tahu itu Bang? Sehingga mereka bisa menerima Yesus gitu Bang, nggak binasa gitu. Di saat yang sama Oke. maksudku Bang. Bukan di saat sekarang, kalau sekarang sudah tahu semua, cuma di saat yang sama itu, apakah misalkan Abang di benua Australia gitu Bang, Abang tahu nggak nih Bang, Allah Israel itu Allah yang hidup gitu Bang. Jadi yang misalkan zaman dulu tadinya menyembah matahari, pohon, menyembah batu itu, akhirnya oh iya nih Allah Israel yang hidup, ya udah saya menyembah Oke. dia aja. Oke. Itu gimana tuh Bang? Saya sudah paham. Dalilnya jelas Mazmur 78 ayat 5. Dan juga dalam Mazmur 147 ayat 19. Mau dibaca nggak? Mau dibacain nggak? Saya bacain ya. Boleh Bang. Mazmur 78 ayat 5. Kita bacakan. Habis itu Mazmur 141. Kita baca dulu Mazmur 78 ya. Saya suka ini. Ya, jadi ini Allah itu kayaknya pilih kasih. Allah itu ya ngomong Islam lagi. Kalau kamu harus tahu bahkan dalam Al-Qur'anmu bahwa Allahmu itu memang hanya memberikan firman-Nya pada masa Abraham Musa itu kepada keturunan Abraham, Ibrahim yang kamu sebut itu Ibrahim, ya Yakub, Musa itu hanya kepada mereka di dalam Qur'anmu. Ini yang ngomong Islam loh. Waktu itu saya berhadapan dengan teman saya, kamu nggak pernah baca Qur'an kan? Ya, tapi kita nggak ngomongin mereka dulu ya. Kita baca dalam Mazmur tadi ya. Saya belum buka Mazmur ini. Sudah terbuka kok Mazmur 78. Mazmur 78 kita baca ya. Nih. Mazmur 78 ayat 5 kita baca. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh generasi yang kemudian. Tuh. Hanya kepada siapa tadi? Ketetapan di Israel. Jadi hanya kepada siapa? Allah. Kurang. Oke, kita buka Mazmur 147 ayat 19. Kenapa? Ya, kita buka apakah bangsa lain pada saat itu sudah mengenal. Kita lihat Mazmur 147 ayat 19. Baca. Ia, sampai ayat 20 ya saya bacakan. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, perhatikan ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tuh. Udah terjawab belum? Pakai dalil tuh jelas ya. Udah terjawab.
Udah terjawab ya, sangat jelas ya. Nah, kalau alasannya, terus kenapa kok sekarang tuh kita jadi tahu gitu, padahal kita bukan bangsa Israel. Lo baca lagi, ya. Keselamatan dari bangsa Israel kemudian diberikan kepada seluruh bangsa. Yohanes 3:16, paling jelas. Kalau kita mau yang paling simpel jawabannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakannya. Sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Baru kemudian kita, jadi karena itu dunia itu tahu. Lah terus, kok itu perjanjian baru? Perjanjian lama gimana? Yeremia 31 ayat 31 jawabannya. Nabi Yeremia menulis, baca Yeremia 31. Kenapa akhirnya setelah dari Israel itu harus diberikan? Nah ini permulaannya nih, tonggaknya Yeremia 31 ayat 31. Perhatikan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuh. Ya, itu perjanjian baru. Inilah kenapa kedatangan Yesus kemudian keselamatan itu diberikan kepada bangsa. Lagi pula Yesus kan ngomong. Tuhan Yesus itu berbicara dalam Matius 28 ayat 19-20. Apa bacanya? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi itulah akhirnya kemudian pemberitaan keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Kenapa? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah kehendak Allah yang kita tahu dalam 1 Timotius 2 ayat 3 4. Apa di situ bunyinya? Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuh 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi Allah menghendaki semua diselamatkan dan kebenaran. Kenapa harus bangsa Israel dulu? Ya, saudara baca lagi dalam perjanjian lama dari awal. Baca lagi latar belakangnya ya. Kenapa Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Kemudian kita yang telah dibaptis di dalam Kristus, kita disebut sebagai Israel baru. Kita yang berada dalam persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dikatakan sebagai Israel yang baru. Kenapa? Baca Galatia 3, 27-29. Kita semua telah dibaptis di dalam Kristus dan kita telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani dan tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Karena kita satu di dalam Kristus, maka kita pun berhak disebut sebagai keturunan Abraham. Karena kita adalah keturunan Abraham, maka kita pun berhak menerima perjanjian Allah. Tuh. Ya. Itulah mengapa alasannya seperti itu. Jelas ya dalil-dalilnya. Gitu Bang Ezra. Semoga terjawab. Gitu. Berarti Bang, bangsa yang di saat itu belum sempat mendengar, binasa begitu saja Bang. Mereka kan bukan nolak Bang, dengar aja belum. Iya, Jadi gimana itu tuh, Bang? tadi. Oke, kita baca dalam 1 Petrus 3 18 sampai dengan 19 ya. Ini jawabannya. Apakah sebelum bangsa yang sebelum mengenal Kristus, misalkan pada saat itu ada orang-orang Eskimo mungkin ya yang tinggal di kutub utara gitu misalkan ya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 18, kita baca. Nih. Kita berbicara dalam iman ya, jangan mengandai-andai. Karena kalau berandai-andai kita nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi yang tertulis dalam kitab suci, kenapa kita bisa katakan ini benar?
Kenapa? Sesuai dengan Santo Agustinus dari Hippo. Jika tidak ada otoritas gereja, maka aku tidak akan mempercayai kitab suci. Ya, maka kitab suci ini benar karena gereja yang mengkanonnya itu benar dan tidak dapat bersalah kuasa pengajaran dari gereja, magisterium gereja. Oke, kita baca dalam 1 Petrus. Kebiasaan Joseph ngomong tapi nggak fokus dengan gerakan, jadi belum saya buka. Padahal sudah saya kebet-kebet. Ya, kita baca 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Kita bicara. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga dihidupkan menurut roh. Dan perhatikan ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Ya, jawabannya itu. Mereka berada di alam penantian yang ada dalam pengakuan iman rasul loh. Saudara tahu kan? Yang wafat dan menderita pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, wafat di kayu salib, turun ke tempat penantian. Itulah roh-roh yang di penjara yang tertulis dalam 1 Petrus 3 18-20. Mereka yang tidak pernah mendengarkan Kristus, tidak tahu bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamat mereka. Mereka dalam alam penantian. Gitu loh. Kan di sini dikatakan apa? Dikatakan apa? Ketika Allah telah tetap menanti dengan sabar. Gitu loh. Jadi jiwa-jiwa yang sebelum zaman Kristus, prainkarnasi Yesus Kristus, kemana? Ya, alam penantian. Ya, itulah yang juga ada dalam pengakuan iman rasuli. Makanya baca pengakuan iman rasuli kritis. Kenapa ada disebut alam penantian? Kenapa di situ Kristus turun ke alam penantian? Gereja Katolik mengajarkan bahwa alam penantian adalah jiwa, tempat di mana jiwa-jiwa yang pada saat sebelum kedatangan Kristus mereka berpulang, tidak pernah mengenal Kristus, tetapi dalam hati mereka seturut mengikuti bagaimana suara hati nurani mereka yang kemudian menggerakkan supaya mencari Allah yang benar dan nyata. Ya, karena tadi ya, bagaimana dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa ketetapan hanya Allah berikan kepada keturunan Yakub dan bangsa Israel. Gitu. Itu Bang Ezra, ada lagi? Moga menjawab dan dipahami ya. Alam Udah sih, penantian jawabannya, tempatnya di mana alam penantian. Nasib mereka gimana sekarang? Pada waktu Kristus wafat di kayu salib, jiwa-jiwa mereka terbebas karena Kristus telah turun ke alam maut sesuai dengan kidung dalam nyanyian Kristen Arab. Ya, dalam Kristen Katolik Arab tuh ada Katolik Timur, ya. Al-Masihu qam. Kristus telah turun ke alam maut dan dia telah membebaskan roh-roh yang ada di dalam penjara sesuai dengan 1 Petrus 3 18-20. Gitu. Makanya nanti ada ikon dalam gereja timur itu di mana Kristus membawa jiwa Adam dan Hawa loh ya. Yang digambarkan itu Adam dan Hawa bahkan. Wah, lebih jauh daripada Nuh. Adam dan Hawa yang Kristus selamatkan dari alam penantian itu. Gitu, Kak Ezra. Moga menjawab sekali lagi ya. Dah, gitu aja. Ya Bang, udah sih segitu aja sih Bang. Oke, terima kasih Maaf ya. Bang, terlalu banyak nanya, jadi penontonnya turun Bang kalau bahas Kristen mungkin. Enggak apa-apa. Saya Oke, nggak Bang, peduli yang- dengan jumlah penonton. Oh, debat baru lagi Heeh. rame cuma kan. Aku kan emang pengen tahu sih Bang, pengen tahu. Nggak apa-apa, justru yang Gimana? saya pentingkan adalah saudara seiman. Supaya kita tetap teguh bertumbuh dalam iman. Islam itu saya nggak urusin. Karena biar itu kehendak bebas mereka. Bukan saya yang atur mereka. Ya, biar kehendak bebas mereka yang menjalan. Terima kasih Kak Rainbow. Terima kasih Kak. Hadir juga Kak Rainbow. Terima kasih. Tuhan berkati Kak Rainbow. Itu ya, bro. Udah gitu aja ya. Oke Bang. Iya. Oke. Tuhan Yesus berkati ya Bang. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih Kak Rainbow, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati. Ini better loh. Kalau kita menjawab gini loh, gini. Kita nggak bisa menyalahkan cara orang lain style gitu kan. Tapi kalau saya punya prinsip, selagi sesama saudara dalam seiman, kenapa nggak, why not?
Udah sering kan nonton live saya, bukannya saya sombong maksudnya. Udah sering kan? Bukan saya cari validasi ya maksudnya. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di luar dari iman, ya sebut saja Islam lah, nggak usah sebut oknum ya, kebanyakan kalau oknum beneran. Ya, setiap saya live misalkan saya naikin 10 orang Islam, ya paling 9 dari 10 itu semuanya berpolemik. Mau kamu total itu, ya nggak mungkin. Saya live itu ya walaupun seminggu sekarang cuman 2 kali 3 kali live ya, sehari seminggu cuma 3 hari live gitu misalkan, tapi tetap aja itu banyak, jadi bukan oknum. Nah, saya berhadapan dengan mereka, I got nothing. Kamu juga seperti itu bukan? Teman-teman juga sama kan? Gak dapat apa-apa kan? Yang dapat apa? Pening, sakit kepala, ya, sepanang, apalagi nggak dapat apa-apa kan? Nah, daripada you got nothing, mending kita bertumbuh dalam iman. Nggak apa-apa, justru itu membantu. Barangkali di luar sana ada jiwa-jiwa yang terpanggil tetapi dalam keraguan-raguan. Maksud saya paham ya, jiwa-jiwa yang dalam keraguan itu siapa? Ya, orang-orang yang mereka masih dalam iman yang di luar Kristus, tapi mereka mulai terpanggil kepada cahaya dan kasih Kristus. Supaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Betul nggak? Itu. Jadi jangan menghakimi ada orang sesama kita sedang bertanya. Justru bagus. Gitu. Saya selalu bilang kok think positif supaya kita menjadi orang yang positif. Gini, orang bertanya bisa jadi dari pertanyaan itu ada segelintir orang, bahkan bisa jadi sebagian besar orang ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama, cuman dia nggak kepikiran, lupa, mau nanya tapi lupa. Atau bisa jadi kasusnya dia mau nanya tapi malu. Atau kasusnya lagi bisa jadi dia mau nanya tapi waktunya belum tepat, entah dia lagi kerja, entah dia lagi apa, gitu. Kita bisa berpikir dengan alternatif way untuk berpikir secara positif. Come on, jangan jadi mereka yang suka berpikir buruk, ya. Siapa? Islam. Kita lanjut ya. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, Tuhan, kuatkanlah kami. Baru gabung ya nggak apa-apa, salam salve. Ini benar, yang benar berapa sih? Ada yang bilang penonton saya masih stay 1000, 2000, ada yang bilang 800, ada yang bilang 600. Ini TikTok masih error ya? Gimana teman-teman? Sebenarnya gue nggak peduli, maksudnya cuman jadi terkecoh teman-teman pada bilang oh ini turun penontonnya, oh enggak tuh masih 2000, oh ini turun ini. Gimana? Tuh kan ada yang bilang 600, ada yang 800, di aku 500 malah. Like gimana? Oke, kita lanjut ya. 875. Oh ya, udah. Nggak tau lah berapa aja lah. TikTok lagi error. Oh iya, lagi error ya. Salam damai dari Sabah. Halo Kak Felina. Memang kayaknya lagi error deh. Jadi sebagian user itu ada yang mengalami clash mungkin. Jadinya itu yang menjadi penyebab. Jadi bukan karena orang bosan kayaknya. Kalau orang bosan kayaknya nggak sedrastis itu kalau memang benar tadi 1500. Soalnya di aku nggak pernah 1000 dari tadi, cuma 800, paling rame tadi 900. Gitu ya. Seperti itu. Udah jangan komen-komen angka, ini bukan lagi acara tebak angka lotre gitu. Udah, cukup. Saya nggak tahu ada komen ini. Saya mau naikin orang tapi katanya error. Tadi saya naikin katanya nggak ada suara, nge-lag. Oke, kita lanjut ya. Saya naikin orang katanya nge-lag, nggak ada tampilan. Loh, itu tadi Pak Budi itu kemana? Lanjutkan Sep, siap. Lanjut pengajarannya, oke, siap. Kita sama-sama belajar, bukan saya yang mengajar ya. Sama-sama belajar. Saya belajar, saudara juga belajar. Saya memberikan dalil, saudara cross check dalilnya benar atau enggak. Makanya dari tadi saya blast banyak dalil itu. Saudara bantu cross check loh. Si Raiha ini kenapa turun lagi? Ini apa ya? Ini aku yang error atau mereka yang error ya? Kadang suka bingung gitu. Mau pakai akun satu lagi juga login itu dari kemarin akun satu yang lagi tuh nggak bisa teman-teman. Memang lagi error ya. Terima kasih teman-teman yang kasih love orange. Terima kasih yang memberikan berkat melalui gift ya dari tadi bertebangan. Terima kasih Tuhan berkati.
Saya tuh mau naikkan akun satunya, gimana ya caranya? Nggak bisa juga. Error. Oke lah, kita lanjut. Ini orang dari tadi nggak ada yang naik. Coba Om Don naikkan. Udah normal. Udah kecepirit. Jangan gitulah bahasanya. Undang Yusuf Sep. Nama saya juga Yusuf. Shalom. Salve Om Don. Salve, aman kan? Aman. Om Don aman. Kayaknya memang predestinasi deh kayaknya. Double predict. Udah Jaringan mereka kali. jaringan ya kayaknya. Oke. Udah aman. Oke. Kita lanjut ya. Shalom brother. Shalom juga. Shalom shalom. Yang mau debat-debat, kemarin saya itu debat sama orang yang katanya akunya di Saudi. Itu dia benar atau enggak pertanyaan saya? Enggak benar kan? Ngaco kan? Jadi mereka kadang ke sana juga cuman FOMO, cuman ikut-ikutan. Oke lah, taruh mereka beribadah, kita nggak bisa menjudge orang dari isi hatinya. Tapi inti esensi dari ibadah adalah kamu mengetahui apa yang kamu sedang lakukan. Karena kemarin saya juga kutip kan dalil dari ulama mereka bahwa ketika kamu menjalankan atau meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Ya. Jadi stop untuk saya kemudian disuruh debat sama A, B, C, D. Itu semua sudah pernah siapa? Zuma, Rifa, Nandar, Boker. Boker nggak berani, dia emak-emak gosip lagi jualan dia kosmetik. Siapa? Yusuf PI. Yusuf PI itu sudah sering saya bilang dia nggak mau lagi. DM saya terakhir 20 Agustus. Sekarang udah tanggal berapa? 23 September, 25 September. Udah sebulan DM saya nggak direspon. Kamu aja lah suruh dia ke sini. DM saya nggak direspon juga kok. Buat apa? Ya. Iya, dia follow saya memang Yusuf PI, tapi nggak pernah mau join, nggak pernah lewat, nggak tahu moderator ada yang lihat gak? Ada nggak pernah masuk? Nggak pernah masuk. Gua udah share. Si Badrul aja nggak pernah masuk. Dondita, Dondita pernah gua komen di akunnya. Shalom yang baru bergabung, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus berkati. Lagi online. Oh, dejavu barusan. Kenapa? Kita lanjut ya. Dejavu kenapa kak? Wih ada Kak Nefertiti, long time no see. Kak Salve, shalom. Kita lanjut ya. Ya kalau nggak ada Islam gak usah dicari teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang mana Islam naik sini Islam nggak. Saya pusing. Kalau mereka harus naik itu saya harus otak saya, aduh nggak mampu deh. Teman-teman aja yang ngadepin mau nggak? Gantian sama saya. Ya kenapa? Bukan apa-apa, pening kita dibuatnya, ya. Kita nggak lagi di Mekah, nggak ada Ka'bah di sini, mereka muter-muter di sini. Nggak ada Ka'bah. Shalom, Peik Madrid. Halo Bang, Halo. selamat malam. Islam atau Kristen? Saya Katolik Bang. Oh, Katolik, oke. Kristen Katolik, silakan. Iya. Ada yang mau Bang, ditanya? ini saya cuma mau tanya, hanya mau membenarkan mana yang betul atau mana yang tidak betul dalam tanda salib untuk Katolik. Kan biasa kan di dahi, kadang ada di dada, kadang ada di perut. Kalau menurut ajaran Alkitab itu kira-kira mana yang paling betulnya Oke. untuk tanda salib? Kan biasa kan di dahi, biasa kan orang tanda salib kan di dahi, di dada, di pundak kiri kanan toh. Tapi dalam ajaran Katolik yang benarnya itu kira-kira tanda salib itu yang bagaimana? Di Oke. perut kah atau? Oke, kalau secara eksplisit tanda salib harus dijelaskan dalam Alkitab, dijabarkan. Mulailah tanda salib dengan dahi, baru yang enggak ada. Nah, tapi kalau mendefinisikan secara definitif, tanda salib itu adalah tanda keselamatan, tanda kemenangan. Itu ada dalam perjanjian lama bahkan. Mungkin teman-teman ada yang Katolik di sini ya. Untuk Nah, teman-teman betul. yang di luar Katolik mungkin ini informasi baru mungkin. Atau teman-teman yang di luar Katolik ada yang sudah tahu. Itu istilahnya ada salib tahu. Kalau dalam perjanjian lama, salib tek. Ya. Tahu nggak? Dalam Yehemia 9 ayat 4. Di mana di situ dikatakan bahwa orang diberikan tanda pengampunan atau tanda pertobatan dengan menandai dahi mereka dengan huruf T. Nah itu yang digunakan oleh Ordo Fransiskan yang sekarang itu salib tahu namanya. Nah itu salib. Nah jadi lambang salib ini adalah lambang keselamatan. Kalau tadi dalam perjanjian lama itu yang disebut dengan salib T, salib tahu. Nah maka dalam perjanjian baru kita lihat dalam saya mute dulu bang. Ini ya soalnya agak noise. Jadi takut terganggu teman-teman yang sedang mendengarkan menggunakan alat bantu dengar. Oke, kita lanjut. Misal dalam Wahyu 7 ayat 3 atau mungkin misal dalam, saya nggak bisa ngelihat kolom komentar kalau ini maaf ya, saya walaupun lagi jelasan saya suka dengan multitasking sambil baca, jadi inilah kekurangan yang masih sampai dengan sekarang saya berusaha untuk ini biar nggak bagi-bagi fokusnya. Nah
Tadi saya lanjut ya. Dalam Wahyu 7 ayat 3, kemudian dalam Wahyu 9 ayat 4, kemudian dalam Wahyu 14 ayat 1, itu adalah salib itu sebagai tanda atau lambang yang merupakan berdasarkan Alkitabiah. Gitu. Dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan teman-teman, Rasul Paulus, rasul kita yang terkasih, yang telah diverifikasi oleh para rasul lainnya terutama Petrus, Rasul Paulus itu menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Galatia 6 ayat 14, saudara bisa baca. Kita baca di sini ya, mengenai bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia bermegah dengan pewartaan salib Kristus. Jadi saudara jangan ada yang anti dengan ketika melihat, ini nggak cuma Katolik ya, teman-teman kita yang Ortodoks juga membuat tanda salib. Teman-teman yang di luar Katolik dan Ortodoks, misalnya teman-teman Protestan membuat tanda salib, feel free. Ya karena kita walaupun memang ada perbedaan dalam bagaimana ya kita baptisan teman-teman diakui lah oleh gereja Katolik, kita satu tubuh ya. Gitu, walaupun tidak dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan, tapi nggak jadi masalah. Silakan feel free pakai. Jadi tanda salib sekali lagi adalah sesuai dengan yang dituliskan oleh Rasul Paulus juga bahkan dalam Galatia 6 ayat 14 bahwa dia bermegah dalam pewartaan salib Kristus. Sehingga menjadi sangat normal dan justru sangat terpuji tindakan kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita membawa makna tanda salib kemanapun kita berada. Saya sering bilang bahwa ketika ada orang Islam yang berpolemik gini, ya, saya curhat dikit ya, tapi ini masih sesuai konteks. Misalnya gini, Joseph, kamu nggak usah banyak bacot di live, kamu nggak usah banyak bacot dengan Islam, dengan kami gitu, yang di media sosial. Urusi saja keluargamu, kamu injili keluargamu. Saya respon apa? Sudah setiap hari. Saya nggak pernah malu untuk membuat tanda salib di depan keluarga besar loh ya, bukan hanya keluarga inti, bukan hanya mama papa kandung atau adik-adik saya, nggak. Keluarga besar, ya, lagi kumpul-kumpul, lagi ngeliwet, lagi makan. Bahkan kemarin, beberapa waktu yang terbaru kemarin, kami makan-makan karena arisan keluarga, saya membuat tanda salib. Saya nggak malu. Itu justru menjadi pewartaan. Kenapa? Loh, ada sepupu saya yang nanya, lu kan jadi Katolik sekarang ya? Tanda salib itu ngapain sih? Maksudnya apa sih? Kenapa harus tanda salib? Nah itu kesempatan kan? Kamu kasih tahu bagaimana. Tadi, saya bilang, bahwa penginjilan itu bisa dengan cara apapun, dengan cara yang tidak hanya kaku, gitu. Oke, kita lanjut ya dengan tanda salib. Dengan apakah harus dari mana gitu, dari salib, dada atau gimana? Propernya, preferable ya, lebih proper. Itu ketika Anda memaknai tanda salib ini bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi lebih dalam lagi. Contoh begini, ketika Anda membuat tanda salib, ya dengan tangan terbuka atau dengan 3 jari yang merepresentasikan Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kalau dari kanan ke kiri, ini dari gereja timur. Disclaimer, not only Orthodox. Ya. The Eastern Catholic, gereja Katolik Timur juga dari kanan ke kiri. Ritus Barat, Latin baru dari kiri ke kanan. Itu ini kebalik ya, ini kanan. Saya ngeliat kamera. Ya, kanan ke kiri. Nah, jadi apa maknanya? Ketika Anda membuat dari salib, ini merepresentasikan Bapa, Putra di atas perut, di atas pusar. Untuk apa? Memvisualisasikan bahwa Yesus Kristus firman Allah turun ke dunia. Ya, dia menyelamatkan kita menuju dari kegelapan, Dia menyelamatkan kita, ya, turun ke dunia. Dia menyelamatkan kita dari kegelapan, kegelapan dari kiri menuju terang. Atau dalam perspektif gereja timur, Yesus Kristus firman Allah, ia dikandung di dalam rahim Maria di atas perut. Kemudian dia menyelamatkan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, kan? Karena pemberitaan Injil Yesus itu terutama untuk bangsa Israel dulu. Tadi kita sudah bahas ketika Bang Ezra menanyakan apa alasan kenapa Allah hanya kepada bangsa Israel ya. Jadi kalau dalam gereja timur ke kanan dulu itu adalah dari bangsa pilihan, baru memberitakan keselamatan ke seluruh bangsa dengan pundak kiri gitu. Ya, jadi sekali lagi ini berkaitan dengan etik, dengan lebih makna mendalam. Gitu, bahwa tanda salib itu mempunyai makna bukan hanya sebagai tanda keselamatan, tetapi juga tadi bahwa Yesus itu digambarkan turun ke dunia, atau Yesus itu firman Allah dikandung di dalam rahim Maria. Dia memberikan keselamatan kepada bangsa pilihan yaitu Israel, kemudian memberitakan keselamatan itu kepada seluruh dunia.
Begitu. Itu maknanya sangat dalam. Makanya saya bilang dari hal kecil ketika Anda menjadi pengikut Kristus saja itu semua. Tapi saya tidak mengajarkan Anda menjadi orang sok suci ya. Jangan menghakimi orang yang tidak membuat tanda salib sekalipun dia Kristen. Kasih tahu aja. Ya, kalau dia nanya, emang harus ya? Di dalam kekristenan teman-teman catat. Tidak ada hukum wajib, makruh, sunnah seperti mereka. Nggak usah ribet. Ya, nggak usah wajib. Ini. Bagaimana kesadaran hatimu? Kalau orang yang tidak melakukan itu mereka belum sadar. Kalau mereka belum sadar gimana Joseph? Ya sudah, kasih tahu perlahan. Tapi lihat kondisi dan situasi. Jangan sampai menghakimi. Oh, lu nggak buat tanda salib, lu bukan Kristen. Nggak seperti itu caranya. Ya. Jadi tadi saya bilang berkenaan dengan yang curhat tadi ya. Ketika ada orang bertanya, ketika orang penasaran dengan apa yang kita lakukan sebagai tanda pengikut Kristus, itu jelasin secara perlahan. Apalagi dengan saudara seiman. Gitu. Ya, seperti itu. Bang Pik Madrid, semoga terjawab. Jadi prefernya atau lebih sesuai dengan tradisi ya, tradisi gereja itu adalah dengan dari atas di atas pusar. Gitu. Kadang ada orang yang di dada, ya sudahlah, juga jangan menghakimi. Gitu. Kita nggak seperti yang sebelah, nggak usah menghakimi bagaimana esensinya. Esensi. Ketika orang sudah membuat tanda salib saja itu sudah bagus, berarti dia mengingat Sang Juru Selamat yang sudah disalibkan. Dan dia ingin membawa keselamatan itu supaya ditampilkan ke orang-orang yang percaya maupun tidak percaya. Supaya mereka yang percaya diteguhkan dan mereka yang tidak percaya dipanggil menuju keselamatan itu. Ya, karena Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kita nggak bisa memungkiri. Ada orang-orang yang di luar Kristus gitu. Ada mereka yang terpanggil menjadi pengikut Kristus dari dulunya Islam karena melihat orang Kristen membuat tanda salib. Tersentuh hatinya. Kan who knows? Gitu. Dari hal-hal kecil. Makanya saya bilang jangan pernah mengkecilkan atau menyepelekan hal-hal yang kecil. Apa yang di mata kita sepele itu adalah perbuatan kasih yang cukup dan juga bahkan sangat besar. Dan impact-nya bisa jadi luas. Gitu ya. Makanya di dalam iman Kristen itu harus ada sukacita dan kasih yang cukup dan juga bahkan sangat besar. Dan impact-nya bisa jadi luas. Gitu ya. Makanya di dalam iman Kristen itu harus ada sukacita dan pengharapan. Gitu. Semoga terjawab Bang Paik, sorry jadi panjang kali lebar. Gitu. Semoga terjawab Bang Paik, sorry jadi panjang kali lebar. Terima kasih Bang atas dedikasinya. Mantap. Dan teguh di dalam Kristus ya. Amin, amin. Salve, selamat malam. Amin, amin. Salve, selamat malam. Oke, selamat malam. Dan suka waktu itu ada yang nanya memang dia dari sebelah ya, dari Islam. Teman saya suka nonton di TikTok. Dia bilang gini, Joseph suka nonton di TikTok. Dia bilang gini, Joseph, aku mau nanya, kan di iman kita yang dulu ada hukum-hukum wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan kita lebih daripada itu. Saya bilang gitu. Enggak, gitu. Jangan seperti itu. Itu saya kan pernah saya ceritakan kesaksian saya bahwa di mereka itu bukan iman dibarengi dengan perbuatan. Gitu. Mereka tuh pelin-pelan, tidak bisa menjelaskan bagaimana iman disertai dengan perbuatan sesuai dengan iman kita. Karena kan Kristenan itu balance ya antara iman dan perbuatan sesuai dengan surat Yakobus dan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ketika mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Berarti harus juga tumbuh di dalam Kristus dengan mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu terutama hukum kasih. Kan gitu. Di mereka itu kadang iman yang ditinggikan, perbuatannya segini. Kadang perbuatan segini, iman segini. Itu kadang memang di mereka masih perbedaan. Gitu. Ya, jadi jangan diikuti perspektifnya. Dan saya sudah bilang tanggalkan dan tinggalkan apa yang menjadi pergumulan di dalam iman kamu yang lama. Saya dulu sempat seperti itu, saya stres sendiri. Tapi saya konsultasi dan juga saya tanya sama Romo, nggak ada seperti itu. Nggak usah ribet. Yang gitu. 10 perintah Tuhan dan 5 perintah gereja, sudah. Gitu ya. Percuma diwajibkan kalau tidak dengan kerelaan hati. Percuma kalau wajib itu kan ada kehendak bebas. Gitu. Allah itu menciptakan manusia sedari mula itu diberikan kehendak bebas. Bukan diatur, diprogram. Programnya begini, nggak seperti itu ya. Ya teman-teman ya, jadi jangan
kelamaan nyebur di satu kolam yang sama dengan mereka. Jadi pemikirannya juga sama, perspektifnya juga sama, ke bawah-bawah jadinya. Ya, begitu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Nefertiti. God bless. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih. AI aja nggak percaya. Chaps SH, saya bilang bahwa ketika ada orang suruh saya pakai chat GPT, pakai AI, kamu pernah kuliah nggak? Kamu pernah sekolah nggak? Paling nggak SMA deh. Ya, sekarang anak SMP juga pakai chat GPT. Teman-teman, mungkin ya kita semua sudah tahu, hanya Islam aja yang kayaknya masih tinggal di gua. Kamu tahu nggak? Chat GPT itu it's not totally proper untuk dunia akademis. Ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Tanya sama orang-orang yang sekolah, kuliah. Dikepret lu pakai chat GPT, pakai AI sembarangan. Gak bisa sembarangan. Jangan ngaco. Ya, AI. Emang nabimu itu pakai AI dulu? Aneh kamu. Ingat loh, AI itu buatan kafir. Laknatullah alaik, buatan Yahudi. Ingat, kata nabimu itu dalam suatu hadis sahih. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Nabimu tidak pernah menggunakan AI. Ya, nggak percaya kamu sama Allah, makanya harus pakai AI. Ngaco kamu, Islam malah nyaranin orang kafir pakai AI. Kamu nggak salah kamu. Harusnya kalau misalnya pede dengan Tuhanmu, saranin Joseph buka Al-Quran, di situ semua jawabannya. Ini si Cep SH ini malah suruh saya tanya AI. Lebih canggih AI daripada Tuhanmu gitu ya. Lebih maha tahu AI ya. Oh, congratulations, kamu besok sembah AI ya, jangan sembah ALLAH SWT itu. Oke. Blunder ya. Shalom, Free Palestine. Halo Bang, Halo, wah masih underage tapi nggak apa-apa. Silakan. gini nih Bang, katanya Yesus itu mati karena mau ngapusin dosa umatnya. Kan dia Tuhan, kok gak ngapusin diri Bang? Oke, pertanyaannya agak Pakai berantakan. otak Bang, jawabnya pakai otak. Iya, kamu juga harusnya ngomongnya pakai otak, jangan hanya mulut saja. Jadi ketika berbicara pakai otak, orang dapat mengerti apa yang kamu tanyakan. Ya, begini, saya kasih tahu. Yesus menghapus dirinya. Apa maksudmu? Memangnya Yesus itu seni bergambar, ngapus dirinya? Kamu kebanyakan nonton kartun SpongeBob sih. Ya episode SpongeBob itu ada imitasinya, jadi menghapus. Nah, kau turunkan, kau malu kau. Makanya underage itu jangan maksa diskusi sama saya kamu. Ya, kenapa nggak menghapus dirinya? Apa pertanyaanmu menghapus dirinya? Ya, kenapa nggak Yesus itu menghapus dosanya tanpa harus memberikan dirinya sebagai kurban di kayu salib? Itu pertanyaan yang benar. Itu kalau pakai otak. Ya, saya bilang, Islam, jangan sok-sokan ngomong. Pakai otak Joseph, pakai akal Joseph. Lu baru nanya aja udah kelar. Ya, lihat replay rekaman saya yang dibantu relay oleh teman-teman dari YouTube. Coba bagaimana mereka yang sok-sokan sombong. Ya, intimidasi memang doktrin mereka. Orang yang masuk Kristen itu tidak pakai otak. Faktanya yang klaim cerdas itu nggak cerdas sama sekali. Baru mulai pertanyaan. Jangan baru mulai pertanyaan, baru nafas saja mereka udah kelihatan. Ya, oke, kita nggak menghakimi, tapi kita kasih tahu. Ya, kita kasih lurus bagaimana pemahaman mereka. Tidak boleh ya, merendahkan orang lain. Oke, saya lanjut ya. Gini, kenapa nggak Yesus langsung aja hapus dosanya tanpa harus? Nggak bisa. Kenapa? Premis kamu yang sering kamu katakan oleh orang-orang Kristen, Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. So, siapa kamu bisa mengatur Tuhan yang Maha Kuasa? Tahu nggak definisi maha dan kuasa? Kalau dia maha dan kuasa, berarti dia dengan segala apapun daya kuasanya, dia mampu melakukan segala sesuatu tanpa ada intervensi. Islam, kan saya sudah bilang, mereka membangun pertanyaan saja nggak mampu, nggak becus. Padahal mereka punya limitasi yang jelas-jelas mengatakan Tuhan Maha Kuasa. Ya kalau Tuhan Maha Kuasa, dia membuat kuasa apapun, kamu nggak usah batasi kuasa Tuhan. Paham? Lu nggak usah pakai dalil, lu misalnya pakai otak kan. Kok pakai dalil jelas panjang dari perjanjian lama bagaimana dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah menubuatkan ya kepala iblis diremukan oleh keturunan wanita itu. Ya.
Jadi so come on, jangan apa ya, jangan kemudian mendoktrin ya. Saya minta sama Ustadz Afwan, Ustadzah Afwan, kalau mengajarkan yang katanya kristologi nih, ya, Koh Dondi ya namanya, ya, yang baru-baru launching judul bukunya itu Bible Expose, ya, nggak apa-apa. Jadi kan orang Islam itu kristologi, nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara mengenai Islam jangan, harusnya seimbang. Harusnya Islamologi, jangan Islamolongor, ya, atau Islamoloak, tahu nggak? Bukan Islamologi. Ya, jadi kalau ditanya mengenai basic Islam, tahu kan? Kenapa? Ya, kristologi itu dari dua kata. Dari dua suku kata, Kristus dan Logos, betul? Dari bahasa Yunani. Gitu. Ya. Jadi Kristus dan Logos. Logos itu dalam bahasa Yunani. Ya, selain firman itu sesuai dengan Alkitab Yohanes 1 ayat 1, Logos itu artinya ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi kalau berbicara kristologi berarti ilmu atau pengetahuan tentang Yesus Kristus. Gitu. Sok-sokan kristologi, seragamkan dulu pengetahuan kamu mengenai Kristus itu. Jadi yang disalibkan itu siapa? Oke, kita lanjut ya. Saya aja curhat. Salve bro Johan, selamat malam. Salve bro. Oke, kita lanjut ya. Ya teman-teman yang mau naik silahkan ya. Tapi sabar antri karena memang yang naik ini banyak 24 orang. Tapi yang saya naikkan satu persatu supaya tertib gitu. Dan kebanyakan dari mereka kadang ada yang sinyal jelek. Nah baru saya bilang. Kebanyakan dari sinyalnya jelek atau bahkan dari mereka itu ada yang kepencet nggak sengaja. Jadi kita maklumin aja. Itu yang bikin teman-teman lama ngantri itu gitu. Bukan saya yang lama-lamain. Saya nggak pernah lama-lamain sih. Buat apa? Nggak ada untung, nggak ada rugi.